Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagian orang mengira bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yang dimaksudkan adalah di dunia berhasil dan di akhirat berhasil. Yang dimaksudkan di dunia berhasil kata mereka yaitu kita sukses dalam urusan bisnis kita sukses dalam banyak hal yang menyangkut masalah-masalah kita. Padahal yang dimaksudkan dengan itu bukanlah yang demikian ini. Semacam Nabi ketika mengatakan bahwa kalau kau mau mencari istri, carilah yang kaya, yang cantik, yang ini dan sebagainya. Itu bukanlah tujuannya supaya kita menikmati dunia ini dan terlena di dalamnya, bukan. Melainkan supaya kita ini mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan, yaitu semacam haji, semacam beramal, misalnya zakat atau khumus dari yang wajib, dari yang sunnah, misalnya semacam sedekah dan sebagainya, itu kita mudah termasuk di dalamnya. Ala kulli hal, sebagai bukti bahwa ketika Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Sayyidah Khadijah alaihissalam yang terkenal kaya raya, Nabi sempat misalnya mengikat perutnya karena lapar dan sebagainya. Itu menandakan bahwa harta yang dimaksudkan, carilah kawinilah orang yang kaya itu bukan untuk dinikmati dan terlena dalam artian nikmat secara lahiriah, melainkan nikmatilah sebagai suatu wasilah atau perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah itu tingkatnya adalah di dunia menjadi orang yang takwa, yaitu yang memberikan yang melakukan dan melaksanakan seluruh kewajibannya, ditambah dengan yang kalau memang bisa dengan yang sunnah-sunnah. Contoh dari Nabi SAW yang kita lihat, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah itu yang dimaksudkan adalah kejayaan dunia, maka Nabi tidak jaya. Nabi rumahnya sederhana, sekian meter persegi misalnya, kasurnya kasur tanah, dilampari misalnya tikar pandan mungkin, atau tikar itu dari pelepah kurma. Nah, kalau yang dimaksudkan fid dunya hasanah yaitu kekayaan, maka doa Nabi tidak mustajab, dan astagfirullah, suci Allah untuk tidak menerima doa Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksudkan adalah hal lain, sedangkan dunia ini merupakan satu perantara, dan itu sesuai dengan kaidah-kaidah umum juga yang mana dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Untuk apa? Supaya dia dengan dunia ini bisa melakukan seluruh kewajiban-kewajibannya. Karena walaupun jiwa sendiri non materi, ketika bergabung dengan materi maka dia perlu kepada materi juga, misalnya kepada buah-buahan untuk menguatkan dirinya sehingga dia kuat untuk melakukan sholat dan sebagainya, berjihad di jalan Allah SWT dan lain-lain. Ala kulli hal. Kemudian sekarang kita akan membahas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa dia merupakan bisa juga zikir lafzi atau zikir qalbi, yang asalnya adalah zikir qalbi, kemudian juga dipakai kepada zikir lafzi. Lantaran zikir lafzi ini membuat qalbi kita berzikir. Kemudian zikir kita kepada Allah ini bertingkat-tingkat. Jadi dalam ayat-ayat Quran terdapat atau tersirat semacam suatu tingkatan-tingkatan dalam zikir. Misalnya dalam ayat yang berbunyi misalnya fazkurullah
kadzikrikum abaakum ya, au asaddu dzikra. Al-Baqarah ayat 200. Ya, au asadda dzikra. Fadhkurullah kadzikrikum abaakum au asadda dzikra. Maka ingatlah Allah sebagaimana ingatan engkau kepada aba atau orang tua engkau, atau lebih kuat lagi, lebih besar lagi, gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa tersirat di dalam ayat ini bahwa zikir itu bertingkat-tingkat. Jadi ada maratibnya. Sebagaimana tadi saya singgung, zikir itu ada zikir lisan, lafzi, dan ini juga merupakan satu zikir, tetapi zikir qalbi lebih a'la, lebih tinggi derajatnya, dan zikir qalbi ini masih bertingkat-tingkat. Ada zikir yang berkumpul atau bertemu dengan lupa. Ini ajib. Jadi dia ingat tapi sebenarnya lupa. Misalnya ketika orang melakukan maksiat, sekalipun dia ingat kepada Allah ketika dia melakukan maksiat, itu namanya lupa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa, jadi sebagaimana maklum ya, bahwa alam ini terjadi atau di dalam alam semesta ini ada sebab akibat. Zikir itu mengakibatkan sesuatu, ya kan? Lupa mengakibatkan sesuatu pula. Ketika orang ingat kepada Allah tetapi dia bermaksiat, nah maksiat ini sebenarnya merupakan efek atau merupakan akibat daripada lupa, bukan daripada ingat, bukan efek daripada ingat. Kalau ingat kepada Allah tetapi efeknya yang timbul adalah efek lupa, maka Allah menghitungnya sebagai lupa. Nah, maka Allah menganjurkan untuk apa? Misalnya untuk meningkatkan lagi kepada yang lebih tinggi. Misalnya dalam satu ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ada di surat Al-Kahfi ayat 20, ayat yang ada di surat Al-Kahfi ayat 24. Wazkur rabbaka idza nasaita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Ingatlah akan Tuhanmu ketika engkau lupa. Ingatlah akan Tuhanmu ketika engkau lupa. Ya, dan katakanlah, semoga Allah memberi petunjuk kepadaku, ya, semoga Allah memberi petunjuk kepadaku kepada jalan yang lebih dekat. Artinya kepada kelurusan yang lebih dekat, kepada jalan yang lurus yang lebih dekat, gitu maksudnya. Jadi ya, yang lebih benar, yang lebih hak, yang sebagainya. Wazkur rabbaka idza nasaita. Ingatlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Wazkur rabbaka idza nasaita. Idza nasaita apa idza nasaita ini? Idza ya. Ya. Wazkur rabbaka idza nasaita wa qul asa yahdini. Ingatlah akan Tuhanmu ketika atau jika engkau lupa, dan katakan bahwa mudah-mudahan Allah mendekatkan aku kepada jalan yang lebih lurus. Ala kulli hal, kira-kira seperti itu maknanya. Jadi di sini bahwa wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Nah ini tersirat di dalamnya bahwa suatu saat kita ingat tetapi juga lupa. Sebab di sini misalnya, ingatlah akan Tuhanmu kalau engkau lupa. Ini peringatan ini kepada orang yang lupa. Tetapi
Kalau lupa dalam arti lupa, maka bisa diingatkan. Lupa. Jadi ingatlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Jika kamu lupa, ya lupa. Itu menunjukkan, mengisyarahkan bahwa ingat bisa juga lupa. Jadi dalam keadaan ingat dia lupa. Ya seperti misalnya berbuat maksiat. Kalau kamu berbuat maksiat, maka ingatlah, yakni berhentilah dari berbuat maksiat itu. Lakukan apa yang biasanya, apa yang semestinya menjadi efek daripada zikrullah, daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari satu hadis ini dari Abu Abdullah alaihissalam, yang beliau menjelaskan di waktu itu sesuatu yang difardukan oleh Allah kepada makhluknya, tetapi fardu ini yang menempati tempat yang tinggi, fardu yang a'la, yang asad, bi asad bima faradallah ala khalqihi. Yani Abu Abdullah alaihissalam mengatakan kepada sahabatnya, tidakkah kau suka kalau kukabarkan kepadamu perintah-perintah Allah kepada makhluknya, yang paling perintah Allah yang paling keras terhadap makhluknya, yang paling kuat? Dijawab na'am, bala. Kemudian dikatakan ada 3 hal di situ. Yang ketiga adalah wa zikrullah fi kulli mautin, zikir kepada Allah dalam setiap keadaan atau dalam di semua tempat, setiap saat. Kemudian beliau mengatakan, amma inni la aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa in kana hadha min zat walakin zikrullah fi kulli mautin idza hajamta ala ta'atih aw ma'siyatih. Yang artinya kurang lebih, akan tetapi saya tidak mengucapkan, tidak dengan zikir ini saya tidak melakukannya dengan mengatakan misalnya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah maha besar, tidak. Walaupun semua ini adalah dari bagian zikir, tetapi kata beliau, yang dimaksud zikrullah pada setiap tempat saat adalah yaitu ketika engkau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan maksiat-maksiat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, maksudnya adalah zikir yang paling tinggi di sini tingkatnya adalah menjauhi maksiat dan melakukan taat. Tentu juga bahwa zikir ini nanti, maksiat dan taat ini, maka itu dikatakan tafsiran yang tadi itu wala zikrullahi akbar, ingatan kepada Allah itu akbar, karena zikir Allah ini merupakan suatu pemula, yakni kunci bagi segala kebaikan. Tanhanil fasya wal munkar, bagian daripada kebaikan, ya kan? Termasuk kebaikan adalah adail wajibat. Kemudian juga misalnya syamil mustahabat, mengamalkan yang sunnah-sunnah, misalnya mengamalkan yang meninggalkan yang makruh. Kemudian lebih dari itu lagi adalah sunnah-sunnah misalnya yang tidak perinci diterangkan dalam Quran dan hadis, misalnya yang berupa ma'arif ilahiyah, zikir ilahiyah. Ala kulli hal, yakni zikir yang boleh dikata sebagai zikir hakiki, zikir hakiki adalah menjauhi maksiat dan melakukan wajibat. Ini yang diwajibkan Allah. Sekarang begini, zikrullah, kita mengingat Allah. Gimana ini mengingat Allah?
Tadi kita membahas bagaimana Allah mengingat kita. Sekarang perlu juga kita sedikit menggarisbawahi bagaimana sih kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping secara lahiriah tadi, yaitu meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib. Nah, zikir qalbinya bagaimana? Zikir yang ada dalam qalb kita ini, dalam hati atau jiwa kita. Sebab sebagaimana diterangkan dalam filsafat atau logika, ilmu itu adalah huduru syai'in inda syai'in, datangnya sesuatu di sesuatu yang lain. Yakni misalnya kita ini mempunyai jiwa, mempunyai pikiran. Ketika sesuatu datang ke dalam pikiran kita copy misalnya dari mengkopinya dari mata, dari hidung, dari misalnya bebauan, misalnya suara-suara, terus kemudian kita sadap dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, hadir di sana, itu disebut ilmu. Jadi jahil adalah tidak mempunyai ilmu, artinya tidak mempunyai gambaran, tidak mempunyai pahaman tentang sesuatu. Misalnya orang yang belum pernah mendengar misalnya bunyi monyet, dia tidak mempunyai ilmu tentang bunyi monyet itu, dia tidak mempunyai rekaman dalam batinnya. Jadi huduru syai'in inda syai'. Terus bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mengingat Allah ibarat mengingat teman, maka itu tahdid, yaitu apa? Membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam benak kita. Atau kita menjelaskannya misalnya, ya subhanallah, terus kita bayangkan bagaimana keagungannya, bagaimana kehebatannya menciptakan alam semesta, bagaimana kehebatannya menolong hamba-hambanya misalnya. Itu juga mesti tahdid sebenarnya. Terus bagaimana? Dulu telah kita bahas dalam masalah tauhid, yaitu dalam bab sifatullah saya. Kita tidak boleh lupa bahwa kita selalu selalu dalam mengingat Allah itu, dalam membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungannya, kekuasaannya, seluruhnya yang bersifatnya ini, yaitu yang lari kepada Dia, yaitu yang berarti mensifati Dia Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita harus iringi dengan suatu pikir lain yang menjadi wajib dalam ini, bukan wajib syar'i ya, wajib asli, untuk selalu mendampingi pikir kita yang lain. Apa itu? Yaitu Allahu Akbar. Yakni dulu pernah kita bahas ya, bahwa Allahu Akbar kata Imam Syafi'i itu bukan artinya Allah lebih besar dari yang lain, sebab selain Allah adalah makhluknya, tidak pantas dan layak, dan bukan merupakan suatu hal yang logis kalau makhluk dibandingkan dengan kholiknya, kemudian kita bilang kholiknya lebih besar. Kayak misalnya kita muji orang, wah kamu lebih cantik dari monyet, itu nggak pantas, bukan perbandingannya, ya kan? Jadi bukan tingkatannya, bukan levelnya, sehingga dibanding. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kesempurnaannya tiada bertepi, ya? Sebab Dia sempurna sebelum ada tepi. Ala kulli hal. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah, jadi Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar itu maksudnya adalah Allah lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Jadi ingatan kita kepada Allah jangan jangan serta-merta dan membuta. Jadi kita harus iringi bahwa ya subhanallah, Allahu Akbar misalnya, Allah itu luar biasa begini, tapi dalam benak kita dan dalam ucapan kita, minimal dalam hati kita selalu kita katakan bahwa Allah masih lebih dari yang saya ketahui ini.
Maka itu kalau dalam sholat kita membayangkan Allah, kemudian tidak mengiringinya dengan Allahu Akbar yang dibaca pada awal mula kita melakukan sholat, maka sebenarnya kita telah menyembah patung yang kita ukir sendiri, di mana dalam waktu itu kita juga melakukan sholat. Jadi di samping kita sholat, kita mengukir Allah dan kita menyembah yang kita ukir itu. Tidak beda dengan orang yang mengukir batu kemudian disembahnya. Kalau ada orang berkata kita tidak boleh mikir Allah, mikir makhluknya aja, ya kalau sholat bagaimana? Siapa yang dipikir? Kalau yang dipikir makhluknya, apa kita menyembah makhluknya? Tidak, kita harus memikir Allah, tapi harus kita iringi dengan Allah Akbar itu. Ala kulli hal, saya rasa untuk malam ini mengenai zikir ini saya cukupkan. Mungkin nanti kita akan perpanjang dengan diskusi. Ala kulli hal, saya lemparkan saja mana yang perlu di. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini memang tadi sudah saya ralat sebenarnya, cuman ralatan itu tidak jelas. Begini, tadi saya katakan bahwa menjauhi maksiat itu adalah merupakan suatu kebaikan yang diakibatkan dari sholat, tetapi zikir Allah itu lebih besar lagi dari itu, sebab zikir Allah merupakan kunci dari menjauhi maksiat. Di sini dalam dan jangan lupa itu merupakan suatu tafsiran ya. Kemudian di belakangan ini saya katakan bahwa zikir yang paling tinggi itu merupakan yaitu menjauhi maksiat dan melakukan wajibat. Kalau kita banding dengan yang tadi, bahwa yang tadi inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar, nah itu juga merupakan suatu yang memang ini dalam ayat itu walaupun tidak tersebut ya masih tersirat juga. Tapi kalau kita main secara lahiriah, tanha 'anil fahsya' wal munkar itu meninggalkan mungkarat, tetapi tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan gambaran tentang adail wajibat. Ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar, membuat kamu menjauhi maksiat. Tetapi di sana tidak dijelaskan bahwa kamu juga dengan sholat ini dapat melakukan wajibat. Sedangkan di sini adalah ada wajibat dan ijtinabil muharramat. Walaupun kalau kita lihat secara tersirat ayat itu, ijtinab anil fahsya' wal munkar termasuk tarkul wajibat. Ya. Jadi tarkul wajibat termasuk fahsya' wal munkar. Iya. Maka itu saya katakan tadi, saya ralat bahwa zikir yang tertinggi itu bukan itu. Jadi saya katakan bahwa zikir yang hakiki, zikir hakiki ini nanti beranjak dari situ, tingkatnya lebih tinggi, yaitu menambahi dengan sunnah-sunnah sampai kepada hal-hal yang tidak diterangkan secara rinci dalam ayat Quran dan hadis. Pernah saya singgung tadi itu, yaitu ma'rifatullah wa kullu syai' ini terus semakin tinggi, sehingga dikatakan dikatakan bahwa hasanatul istilahnya itu ada hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi baiknya yang baik menurut orang biasa, artinya orang yang mukminnya kelas rendah, itu adalah merupakan hal yang tidak baik bagi orang yang dekat kepada Allah. Itu sudah tidak bicara wajib lagi di situ, melainkan satu hal yang tapi bisa dikategorikan sebagai zikrullah. Ala kulli hal, pernyataan itu saya ralat. Memang tadi saya tidak mengucapkan ralat, tapi saya sudah menggantikannya dengan zikir hakiki. Ala kulli hal, barangkali ada lagi. Ini ada pertanyaan lagi yang perlu saya masukkan ke rekaman, yaitu katanya bingung zikir Allah ini bagaimana, karena dalam ayat Al-Quran banyak dipakai. Satu saat zikir itu dipakai sebagai artian sholat, satu saat zikir
fadzakir in nafa'ati dzikra sebagai nasihat. Ya, kemudian zikir juga ini saya tambahkan lagi sebagai Al-Qur'an, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin dulu, minggu lalu. Ada zikir makna-makna yang lain, yaitu ya semacam nasihat, kemudian zikir yang biasa. Sebenarnya pembahasan ini sudah cukup jelas dan sistematis menurut saya. Karena ya perkiraannya biasanya menyampaikannya sulit daripada memahami. Kadang-kadang ini sulit lagi nih, keliru kan. Artinya apa-apa yang mungkin kita mudah memahaminya, tapi bisa saja menyampaikannya sulit dan bisa menjadi acak-acakan. Baiklah, saya konklusikan lagi hasil pembahasan ini. Sebagaimana tadi juga saya singgung pada awal pembahasan, bahwa asal makna zikir itu adalah mengingat kembali atau tetap mengingat, tetap dalam mengingat. Nah, kemudian dalam ayat-ayat, kalau minggu lalu kita bahas Al-Quran itu ya, kenapa Al-Quran itu disebut zikir, kan? Maaf, saya ulang lagi, zikir itu adalah mengingat kembali apa yang hilang dalam pikiran kita, atau menjaga supaya yang dalam pikiran kita itu tidak hilang, itu disebut mengingat. Ingatan ini, zikir ini bermakna dua, yakni mencakupi dua makna, yaitu makna batini, makna qalbi, makna pikiran, makna batin. Ada zikir makna lahir, makna lafzi. Zikir yang makna qalbi maksudnya ingatan, ini tetap mengingat atau ingat setelah lupa. Tapi ucapan juga disebut zikir. Misalnya jangan begitu, ingatlah Allah, ini juga zikir. Ucapannya ini kenapa disebut zikir? Saya juga sudah mengatakan bahwa zikir yang asli itu adalah yang milik batin, yang milik jiwa atau hati atau pikiran itu. Tetapi kenapa ucapan ini juga disebut zikir? Lantaran ucapan ini bisa mengingatkan kembali atau menyambungkan ingatan kita dalam hati kita, dalam batin kita. Maka itu disebut zikir. Kalau kunci ini sudah jelas, maka tidak repot untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang kenapa Al-Quran disebut zikir? Karena Al-Quran kata-kata yang dengan kata-kata itu membuat kita ingat atau membuat kita selalu ingat. Kenapa sholat disebut zikir? Karena dalam sholat ada ucapan-ucapan yang dimana ucapan-ucapan itu menghasilkan suatu ingatan kepada kita dalam hati. Maka itu orang yang sholat tapi pikirannya kesana kemari, itu sebenarnya bukan sholat yang hakiki. Karena sholat itu menghasilkan disebut zikir karena apa? Karena di dalamnya terdapat pujian-pujian lisan ya, pujian-pujian mulut, yakni lafaz, bukan hati. Tetapi kenapa disebut zikir sholat itu? Lantaran dengan ucapan itu ingatan dalam hati kita itu ada, apakah setelah lupa atau tetap dalam keadaan menjaga ingatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada lagi ya masalah yang lain tadi, semacam nasihat, fadzakir. Itu juga demikian, karena mengingatkan hati orang yang lupa atau menyambungkan ingatan hati orang yang ingat. Jadi menasihati kan tidak harus lupa, yang dinasihati kan tidak harus lupa. Jadi memperpanjang atau memperbaharui ingatannya, menyambungkan ingatan hatinya lantaran karena itu, atau mengingatkan hatinya yang lupa lantaran itu, nasihat disebut zikir. Dengan demikian, maka zikir yang asli adalah yang tadi itu, yaitu yang ingat setelah lupa tapi hati, ya kan? Atau menjaga ingatan itu jangan sampai lupa, itu juga disebut zikir. Sedangkan yang berhubungan dengan alfaz, dengan kata-kata, ini sebenarnya bukan milik dia secara hakiki, zikir ini. Kenapa disebut zikir? Karena mengingatkan
hati kita yang lupa atau menyambungkan ingatan yang ada dalam hati.